Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sastra Jendra Hayuningrat. Sastra berarti ajaran, Jendra berarti raja, Hayuningrat artinya hamemayu atau menyelaraskan, melestarikan, merawat. Kalimat sastra Jendra Hayuningrat ini ditemukan dalam kitab Sastra Cetha pada tahun 1820, dibuat oleh Kyai Yasadipura dan Kyai Sindusastra dalam lakon Arjuna Sastra atau Lokapala. Nah, di sini disebutkan kawruh sastra Jendra menika pitedah ingkang sanyata anggelaraken dununging kawruh kasampurnan. Winilih saking para sejatine para wicaksana tanah Jawi kersa ambuka pitedah sejatining kawruh kasampurnan. Inggih menika Sastra Jendra Hayuningrat pangruwating barang sekalir. Nah, di sini yang banyak beredar atau para spiritual yang jalankan adalah Sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu. Padahal pangruwating diyu itu hanya sebagian dari sastra Jendra. Karena Sastra Jendra Hayuningrat ini intinya adalah sastra Jendra pangruwating barang sekalir, artinya semua, bukan hanya diyu tok. Ing semangke boten wonten kawruh ingkang langkung malih. Artinya tidak akan ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang pangruwating diri. Pangruwating diri artinya kita sebagai manusia harus bisa empan papan, ndunungke rasa, ndunungke ati, ndunungke awak. Bisa beradaptasi. Sebagai orang Jawa akan ahli beradaptasi di mana saja. Baik itu cara berbicara, cara berbusana, penampilan, bahkan memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Misalnya kita sakit pun akan kita sembuhkan. Bisa kita sembuhkan sendiri. Kemudian pangruwating caturdasa bumi itu artinya kita harus peka terhadap lingkungan kita. Misalnya ada sampah, kita bersihkan. Sungai yang banyak sampahnya kita bersihkan. Bukan kok kita bahkan ikut membuang sampah, itu bukan sifat orang Jawa sebetulnya. Nah, itu paham-paham pendatang yang ingin enaknya sendiri, menangnya sendiri, egonya sendiri. Lalu pangruwating diyu. Jadi nafsu, angkara, amarah dalam manusia itu digambarkan sebagai raksasa. Yang kalau itu berlebihan, maka raksasa itu akan menelan manusia itu sendiri. Nah, di sini harus kita ruat. Kalau berlebihan kita ruat, kita perbaiki. Artinya ruatan itu apa toh? Ruatan itu membersihkan diri dari segala macam keburukan. Mensucikan diri, lalu menata kembali sehingga hidup kita menjadi selaras, lebih baik lagi, dan sesuai dengan harapan Gusti yang ada dalam diri kita. Makanya dalam sastra Jendra ini juga bisa disebutkan ilmu kasampurnaning pati. Jadi kalau kita sudah selaras, menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah Allah atau Tuhan, maka kita akan menuju kematian yang sempurna sebagai manusia. Nah,
Ada 3 hal di sini yang membedakan antara tumbuhan, manusia, dan hewan. Tumbuhan itu mempunyai nyawa, artinya hidup, cuma tidak bisa mengeluarkan suara dan tidak bisa bergerak karena hanya ada nyawa. Gerakan tumbuhan hanya ditentukan oleh angin. Suara yang dikeluarkan oleh tumbuhan pun karena angin, bukan karena tumbuhan itu sendiri. Jadi kalau secara kehidupan, tumbuhan yang paling sempurna karena menjalankan ilmu pasrah. Kemudian yang kedua ada hewan. Hewan itu ada nyawa dan roh atau darah. Bisa mengeluarkan suara, bisa bergerak, dan ada nafsu. Tapi hewan itu nafsunya hanya makan, memenuhi unsur perut, logistik. Kalau sudah kenyang, ya sudah, tinggal berbaring, bermain. Untuk nilai kehidupannya lebih sempurna dari manusia. Kemudian manusia sendiri ada nyawa, ada roh, ada sukma, jiwa. Justru malah roh, sukma, dan jiwa ini yang sering menghalangi kita untuk menuju ke kehidupan yang sempurna. Karena jiwa, roh, dan sukma ini akan terpancar dalam akal dan pikiran kita. Kalau roh ini yang mendominasi, artinya nafsu, amarah yang mendominasi, jadi hidup kita justru malah tidak sempurna. Maka dari itu harus kita sucikan kembali, kita selaraskan kembali. Kita butuh nafsu, kita butuh amarah. Tapi harus sesuai porsinya. Nah, itulah penjabaran tentang Sastra Jendro Hayuningrat. Jadi, binatang, tumbuhan yang sudah mengetahui rahasia ilmu ini, rahasia ajaran ini, maka akan meninggal dengan sempurna, mati dengan sempurna, dan diharapkan nanti bisa sampai ke surga. Demikian juga manusia. Jika manusia sudah mengerti rahasia ilmu sastra jendra ini, maka akan mati dengan sempurna. Kategori mati dengan sempurna adalah sukma nguntarogo atau moksa. Jadi sempurna semuanya, sukma dan raga. Orang Jawa banyak menyebutnya moksa. Sangat sulit dicapai untuk zaman modern ini, untuk kematian, konsep kematian yang sempurna, karena kita sudah terpacu untuk nafsu tinggi, amarah tinggi, emosi, aluamah, keinginan yang besar. Nah, tapi kalau kita menyadari, kita sucikan diri kita kembali, kita bersihkan diri kita kembali, kita sesuaikan dengan apa yang ditugaskan oleh Tuhan atau Allah Gusti kita yang ada dalam diri kita, maka saya percaya kita juga akan bisa memperoleh kematian yang sempurna. Setidaknya kalau tidak bisa moksa, kita mati dengan tenang. Karena yang mati hanya raga, tapi jiwa ini, sukma ini kekal dan abadi di kehidupan selanjutnya. Jadi sastra jendro ini sangat berguna jika dipelajari, karena biasa untuk menghadapi tempat-tempat yang angker, tempat hutan yang ada binatang buas yang
segala macam seperti itu, banyak hal gaibnya. Maka dengan ilmu ini kita akan diselamatkan, mereka juga akan tahu karena kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Sebetulnya kita dan alam itu sama. Mereka energi, kita juga energi. Mereka mengeluarkan gelombang, kita juga mengeluarkan gelombang. Tinggal kita selaraskan, maka kita akan bisa berkomunikasi dengan mereka semua. Jadi demikian, sedulurku semua, semoga bermanfaat buat panjenengan di era kebangkitan spiritual Nusantara. Seandainya banyak kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini di Bagus Purnama Channel dengan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa hidupkan loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Akhir kata, saya Bagus Purnama mengucapkan Rahayu.